angka inflasi juga bisa dibilang memang masih tetap terkendali ya di sekitar 2,5% gitu loh. Namun memang ruang tidak sepenuhnya tertutup karena bisa dibilang Bank Indonesia juga pasti akan masih membuka kemungkinan yang terjadi gitu loh terkait dengan penurunan suku bunga kredit perbankan misalnya lebih lanjut. Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Mas Hendra Wardana, founder dari Republik Investor. Selamat pagi Mas Hendra. Selamat pagi Mas Vicky, selamat Baik. pagi semuanya. Ya, terima kasih sudah bergabung di Market Buzz pagi hari ini. Semoga sehat selalu Mas Hendra, walaupun memang cuaca di luar lagi mendung dan juga hujan ya. Oke, Ya. Mas Hendra, kalau kita bicara mengenai reaksi dari IHSG yang melemah tipis pasca BI rate, ya walaupun memang kemudian sesuai ekspektasi ataupun mungkin ada yang menyampaikan ini kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi akan dipertahankan di 4,75%. Bagaimana Anda melihat ini, Mas Hendra? Iya, kalau misalnya kita lihat Mas Wiki dan teman-teman IHSG bisa dibilang kemarin turun ya sebesar 0,11% atau di level 8.677 gitu. Kalau misalnya kita lihat memang kemarin sebenarnya sempat menguat di level 8.729. Nah, pelemahan ini bisa dibilang dipicu oleh aksi sell off investor ya pas KBI mengumumkan suku bunga ditahan gitu loh pada Desember di level 4,75% gitu loh. Meskipun demikian, menurut saya pribadi keputusan ini memang sebenarnya sudah sesuai ekspektasi dan sesuai dengan konsensus analis gitu loh. Jadi secara keseluruhan memang kondisi ini juga harus dilihat secara sesama karena mungkin untuk melihat atau menjaga terkait dengan stabilitas makro. Tapi memang bisa dibilang reaksi pasar memang masih sangat sensitif, terutama memang terhadap aliran dana asing dan yield obligasi. Nah, kalau misalnya kita lihat sendiri memang secara weekly gitu kan, untuk asing sendiri sudah net sell sebesar 1,23 triliun dan saham yang di net sell asing diantaranya ada Bumi 1,2 triliun, BBRI 776 miliar dan BBCA tapi melakukan net buy di 616 miliar. Dan pemberatnya yang tadi disampaikan di awal juga itu ada saham film melemah sebesar 9,85%, BRPT sebesar 3,57% dan MTEK 9,18%. Mungkin itu Sehingga dulu Mas wajar Vicky. kemudian akumulasi dari IHSG sendiri melemah begitu di tengah net sell dan juga keputusan dari Bank Indonesia sendiri menahan suku bunga acuannya begitu ya. Oke, berkaitan dengan itu dengan Bank Indonesia yang menahan suku bunga di 4,75% untuk ketiga kalinya. Apakah pasar kemudian mulai menilai ruang pelonggaran moneter domestik sudah semakin sempit, Mas Hendra? Iya, Mas Vicky, kalau misalnya kita lihat memang pasar mulai menilai ruang pelonggaran semakin terbatas ya dalam jangka pendek karena bisa dibilang BI juga sudah 3 kali berturut-turut gitu kan melakukan penurunan. Kalau misalnya kita lihat dari bulan Oktober, November, Desember gitu kan. Nah, Desember menahan rate dengan 4,75%. Ini bisa dibilang untuk prioritas yang tadi saya sampaikan untuk menjaga terkait dengan stabilitas makro baik itu terkait dengan rupiah dan mungkin untuk mengendalikan lah kondisi resiko dari global gitu kan. Nah, fokus Bank Indonesia sendiri memang bisa dibilang bergeser terkait dengan kestabilan eksternal ya tadi yang saya sampaikan terkait dengan rupiah dan likuiditas gitu kan di tengah ketidakpastian global. Meskipun memang kalau misalnya kita lihat memang angka inflasi juga bisa dibilang memang masih tetap terkendali ya di sekitar 2,5% gitu loh. Namun memang ruang tidak sepenuhnya tertutup karena bisa dibilang Bank Indonesia juga pasti akan masih membuka kemungkinan yang terjadi gitu loh terkait dengan penurunan suku bunga kredit perbankan misalnya lebih lanjut dan pasar juga pastinya nanti akan melihat potensi jeda panjang hingga data ekonomi 2016 2026 nanti lebih jelas ya, dalam negerinya ini nanti seperti apa gitu kan dan Bank Indonesia sendiri juga pastinya akan mempertimbangkan ekonomi Amerika Serikat ke depan seperti apa. Yang tadi disampaikan juga di awal terkait dengan ada kemungkinan di tahun 2026 The Fed akan menurunkan 2 kali lagi untuk di tahun 2026. Oke, proyeksi Bank Indonesia yang masih membuka peluang pemangkasan suku bunga acuan di tahun 2026 seperti yang Anda tadi sampaikan. Bagaimana sebetulnya investor memposisikan portofolionya mulai dari sekarang nih, Mas Hendra? Mungkin mereka yang kemudian ingin curi start dulu nih untuk menerapkan strateginya sebelum keputusan penurunan suku bunga acuan ini juga diterapkan oleh Bank Indonesia tahun depan.
Oke, Mas Vicky, pastinya pertahankan alokasi terkait dengan defensif jangka pendek ya, seperti overweight pada obligasi pemerintah, SBN, dan saham blue chip yang notabene membagikan dividen yang tinggi misalnya di sektor perbankan, konsumer, atau telekomunikasi. Jadi untuk menghindari pastinya terkait dengan volatilitas pasar hingga pembagian dividen yang biasanya itu dilakukan di awal tahun 2026 gitu kan. Nah, juga mungkin bisa mulai akumulasi terhadap aset-aset yang sensitif suku bunga gitu kan, trend sensitif gitu loh, seperti saham properti, konstruksi, dan retail yang mengantisipasi pemangkasan BI rate nanti di tahun 2026. Nah, pastinya harus lihat lagi tadi ya terkait dengan data-data dalam negeri dan data-data di Amerika nanti seperti apa. Dan pastinya juga kita harus lihat juga nih terkait dengan angka inflasi kita, apakah tetap stabil, tetap rendah, atau udah meningkat gitu loh. Kalau misalnya memang masih rendah, masih banyak ruang untuk Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga. Tapi sebaliknya, dan pastinya juga harus melihat kondisi dari nilai tukar rupiah, apakah stabil atau tidak. Oke, Anda tadi membahas beberapa sektor lah ya, sektor teknologi menjadi pemberat terbesar ya IHSG dengan penurunan lebih dari 2,5% di penutupan perdagangan kemarin. Bagaimana review Anda terkait dengan saham teknologi ini, Mas Hendra? Ya, kalau misalnya kita lihat memang sektor teknologi kemarin menjadi pemberat karena Goto melemah 2,9% gitu ya, dan Buka melemah 3,5%. Jadi pelemahan kedua saham ini bisa dibilang ya sebenarnya juga koreksi sehat, dan untuk saham Goto juga sebenarnya masih dalam on track, dalam tren minornya juga masih dalam track yang bullish gitu loh untuk Goto. Serta kalau misalnya saham Buka sendiri memang masih bergerak sideways dalam rentang 162 sampai 171. Tapi selagi dia masih kuat di level psikologi 160, sebenarnya untuk buka masih cukup menarik. Oke, beberapa saham seperti SCMA, kemudian juga BRPT dan juga Unilever melemah signifikan di perdagangan kemarin hanya karena asing yang netel saja, atau sebetulnya ada concern terkait dengan fundamental di beberapa saham ini, Mas Hendra? Ya, kalau misalnya untuk SCMA sendiri memang dalam beberapa pekan terakhir ini sudah naik cukup signifikan ya, lebih dari 20%. Dan ketika IPO Supa listing juga bisa dibilang kemarin SCMA terdampak koreksi 7,12% gitu loh. Tapi secara tren dia masih bullish, dan selagi SCMA masih terjaga di moving average 20 di support dynamicnya di level 400, masih ada potensi SCMA ke level 450 masih sangat terbuka. Nah, kalau misalnya untuk BRPT sendiri memang bisa dibilang masih bergerak dalam trend atau range yang sideways gitu ya, di level 3.400 sampai 3.800, dan saat ini pullback dari area resistennya, dan mungkin akan koreksi terlebih dahulu untuk menguji supportnya di level 3.400. Nah, kalau misalnya untuk Unilever sendiri memang masih bergerak dalam trend sideways di rentan 2.440 sampai 2.710, dan saat ini Unilever juga tidak berhasil menembus resistennya, dan berpotensi juga untuk koreksi terlebih dahulu, koreksi sehatnya di level 2.440. Itu untuk SMA, BPT, dan Unilever sebagai pemberat ISG kemarin. Oke, kalau disuruh milih Mas Hendra dari SCMA, BRPT, dan juga Unilever secara fundamental, teknikalnya kemudian juga baik, dan secara valuasi juga menarik, harganya mana yang Anda pilih, Mas Hendra? Iya, sebenarnya ketiga saham ini masih sangat menarik untuk dicermati gitu ya. SCMA story-nya masih ada Supa yang kemungkinan hari ini juga masih auto reject atas gitu ya. Tapi harus dicermati tadi level moving average 20-nya support dynamic-nya di angka 400. Nah, kalau untuk BRPT story-nya juga masih sangat bagus terkait dengan konglomerasi Pak Prabowo gitu ya. Jadi masih ada ceritanya. Dan kalau Unilever juga sebenarnya udah dalam tren yang akan uptrend gitu, tapi memang untuk minornya dia masih sideways, tinggal nunggu sentimen positif aja terkait dengan retail, terkait dengan konsumsi rumah tangga, sehingga sangat yakin untuk Unilever akan breakout lagi atau ke area resistennya, mungkin aja akan trading lagi di angka level 3 ribuan untuk saham Unilever. Baik, kita
ke data dari Amerika Serikat terkait dengan possibility diturunkannya tingkat suku bunga acuan, walaupun secara data yang kemudian mengerucut ke kesimpulan bahwa possibility-nya akan diturunkan suku bunga acuannya di tahun 2026 pasca Bank Indonesia sudah memutuskan untuk menetapkan suku bunga acuannya begitu ya, tidak kemudian diturunkan. Bagaimana pelaku pasar kemudian menyikapi possibility diturunkannya ataupun meningkatnya optimisme penurunan tingkat suku bunga acuan tahun 2026 ini, Mas Hendra? Iya, Mas Wiki, pastinya kita kan harus melihat lagi ya terkait dengan data ekonomi di Amerika Serikat seperti apa ya. Mungkin dilihat kenapa optimis gitu ya, karena memang mungkin daya beli masyarakat di sana atau inflasinya juga masih relatif stabil atau turun gitu loh. Nah, itu yang dianggap masih ada ruang untuk The Fed menurunkan suku bunganya. Dan kita juga tidak bisa menampik bahwa Presiden Donald Trump juga sebagai pebisnis di sana, dan notabene Donald Trump selalu mengintervensi untuk The Fed dalam hal ini Jerome Powell untuk menurunkan suku bunganya gitu kan. Nah, jadi ada sangat ada potensi untuk The Fed menurunkan suku bunga di tahun 2026. Apalagi kalau misalnya quote unquote kembali diintervensi oleh Presiden Donald Trump. Dan kita juga harus ingat bahwa nanti pada saat kuartal 1 atau menjelang kuartal kedua itu nanti akan ada terkait dengan pergantian gubernur The Fed ya. Mungkin ini nanti akan menarik gitu loh. Oke, selanjutnya kita lanjutkan usaha jeda berikut ini dengan membahas saham-saham pilihan dari Anda, Mas Hendra. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Hendra Wardana, founder dari Republik Investor, kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan dari IHSG di pembukaan sesi 1 atau 2 menit setelah pembukaan sesi 1 di pagi hari ini. Ya, kita masih menunggu datanya pemirsa. Oke, baik. IHSG sejauh ini bergerak menguat ya, dengan penguatan 0,51% di level 8.721,6, kemudian sempat dibuka di level 8.705,14. Dan kalau kita lihat pergerakannya masih kemudian cenderung positif di pembukaan perdagangan di pagi hari ini. Dan berikutnya kita akan simak bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini pemirsa. Untuk bursa-bursa utama Asia kompak dibuka melemah dengan Nikkei 225 dibuka melemah 1,23% di level 48.909, STI Singapura dibuka melemah 0,02% di level 4.574, Kospi Korea dibuka melemah 1,24% di level 4.006, dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,67% di level 25.297. Dan berikutnya saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini dari Mas Hendra Wardana pemirsa, yaitu adalah BBRI dengan support di 3580, resistensi di 3900, kemudian Antam dengan support di 2920, resistensi di 3130, kemudian ada MAPI dengan support di 1145, resistensi di 1265, dan Pegas dengan support di 1805 dan resistensi di 1915. Semua saham direkomendasikan buy pagi hari ini. Baik, kita ke Mas Hendra lagi. Mas Hendra, BBRI, apa yang menarik dari BBRI sehingga Anda merekomendasikan buy di pagi hari ini? Iya, kalau misalnya kita lihat BBRI bisa dibilang walaupun misalnya kemarin suku bunga tetap dipertahankan gitu kan, tapi BBRI masih kuat 1,63% kemarin. Dan kalau misalnya kita lihat BBRI pada pembukaan hari ini sudah naik 30 poin atau dengan persentase 0,80% gitu. Jadi untuk BBRI masih ada ruang untuk kenaikan, dan resistennya itu berada di level 3.900 untuk BBRI, karena bisa dibilang berpotensi untuk menguji area moving average-nya di 200 gitu kan sebagai resisten dynamic. Dan kalau misalnya kita lihat juga terkait dengan aksi korporasi Bank BRI terkait dengan pembagian dividen juga masih sangat menarik, karena bisa dibilang interimnya yield-nya itu mencapai 3,6%, dan itu sekitar 137 per lembar. Dan program dari BRI terkait dengan buyback 2,5 triliun ini juga sedang berjalan. Jadi bisa dibilang masih ada optimis untuk saham BBRI untuk menguji area resistennya di 3.900 atau bahkan di psikologis 4.000. Oke, level psikologis 4.000 menjadi target price dari BBRI di akhir tahun atau masih nunggu waktu untuk bisa sampai ke 4.000, Mas Hendra?
Iya setidaknya, sampai level, resistennya dulu aja, MA di resisten MA-nya di 3.900, syukur-syukur mungkin sampai, akhir tahun bisa di level 4.000 seiring dengan, dinamika, positif terhadap, saham Bank BRI. Baik, dari BBRI kita bergerak ke Antam. Apa yang menarik dari Antam, Mas Hendra? Iya, kalau misalnya kita lihat memang, harga, emas juga kemarin menguat ya 0,85% dan, berpotensi, menguji, all time high-nya gitu kan di level 4.380, per troy ounce gitu kan. Nah, secara teknikal Antam juga berpotensi menutup area gap-nya di level 3230 sampai, 3280 dan secara fundamental juga kalau misalnya kita lihat, laba bersih di kuartal ketiga 2025 itu naik 104,9% secara year on year dan apalagi kalau misalnya, harga, emas juga masih stabil ya di level yang tinggi ini pasti akan membuat, saham Antam juga, positif dan kalau misalnya kita lihat pagi ini, Antam juga sudah, menguat, 40 poin dengan persentase 1,32% ya di level 3.060. Jadi masih ada ruang untuk, Antam menguji area resistennya di 3.130 dengan, batasan, stop loss di level, 2.920. Ya, berkaitan dengan kenaikan dari harga komoditas emas, apa yang membuat Antam lebih menarik jika dibandingkan dengan saham-saham produsen emas lainnya, Mas Hendra? Iya, sebenarnya kalau misalnya dibilang, lebih menarik memang, saya kombinasi juga secara fundamental dan, secara teknikal. Jadi secara teknikal juga, Antam bisa dibilang dengan, level, saat ini, masih sangat, menarik untuk, dicermati selagi selagi masih kuat di level, tadi ya, di level, 2.920 secara teknikalnya. Baik, itu tadi dia analisis untuk saham Antam. Kita bergeser ke MAPI. Apa yang menarik dari MAPI, Mas Hendra? Ya, kalau misalnya kita lihat, MAPI di pagi ini oke, MAPI di hari ini, koreksi ya, koreksi sekitar 15 poin atau di 12.10 sekitar, 1%. Tapi menurut saya selagi dia masih kuat di level psikologis 1.200 menarik, untuk, dicermati. Karena kalau misalnya kita lihat kemarin, saham MAPI ini, menguat sebesar 70 poin atau dengan persentase, 6,06% gitu kan. Dan secara candlestick sebenarnya kemarin, dia, wet Morobozu gitu loh atau, rebound cukup kuat gitu. Dan asing juga kemarin juga mulai net buy walaupun memang relatif tidak besar, sebesar 18,4%. Dan tapi kalau misalnya kita lihat secara fundamental juga laba bersihnya juga pada saat kuartal ketiga 2025 year on year itu naik sebesar, 2,6% dan kita juga, tidak bisa menampik bahwa menjelang Nataru itu pasti, aksi aksi pembelian ke MAPI ini cukup besar gitu loh. Nah, ini pasti akan berdampak positif untuk saham MAPI sampai, akhir tahun. Jadi saya merekomendasikan buy dengan target pertama di 12.65 dengan target, keduanya di level, 1.400 dengan batasan, stop loss untuk saham MAPI di level 1.145. Baik, Pegas juga menjadi saham yang direkomendasikan pagi hari ini dari Anda, Mas Hendra. Analisis lengkapnya seperti apa untuk Pegas? Iya, Pegas dengan saat ini masih stabil di angka, 1865 atau di penutupan kemarin. Kalau misalnya kita lihat penutupan kemarin Pegas sempat menguat 55 poin dengan persentase 3,04%. Jadi untuk Pegas sendiri sangat menarik sebenarnya kalau misalnya, Pegas ini, breakout di 1875. Tapi kalau misalnya pengen spekulatif dengan harga saat ini juga, nggak masalah. Karena kalau misalnya kita lihat juga kemarin asing juga melakukan akumulasi sebesar 44 miliar dan kalau misalnya kita lihat juga laba bersih terkait dengan Pegas juga, kuartal ketiga 2025 juga naik 15,6% secara year on year. Jadi masih ada potensi untuk Pegas mendapatkan hal yang positif juga sampai, akhir tahun. Jadi untuk Pegas, resisten pertamanya di 1915 dengan resisten keduanya di psikologis 2000 dengan batasan stop loss-nya di, 1805 untuk saham Pegas. Baik, itu tadi beberapa saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini, BBRI, Antam, MAPI, Pegas, dengan analisis dan juga support resistance tadi sudah disampaikan, semuanya direkomendasikan baik. Baik, kita ke proyeksi dari pergerakan IHSG di hari ini, Mas Hendra, sejauh ini tadi kalau kita lihat di pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat, masih bergerak di zona hijau, apakah IHSG akan melanjutkan tren penguatannya atau ada possibility terkoreksi?
Iya, kalau misalnya saya lihat memang cukup luar biasa ya untuk IHSG dan sekarang sudah breakout lagi psikologisnya 8.700, memang ada potensi untuk menguji all time high-nya di 8.776. Yang paling penting adalah selagi IHSG masih kuat di moving average 20 di level 8.612, itu menjadi titik support untuk IHSG gitu loh. Jadi bisa dibilang masih dalam pola yang uptrend sampai akhir tahun. Semoga ISG bisa ditutup cantik di akhir tahun, entah itu 8.800 atau 8.900 Mas Wiki. Oke, baik, itu tadi beberapa analisis yang sudah disampaikan oleh Mas Hendra. Semoga dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk pelaku pasar untuk menerapkan strategi investasinya di pagi hari ini ataupun sehari ini. Namun kemudian keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Hendra, terima kasih atas informasi dan rekomendasi dari Anda. Sukses selalu, saya selalu Mas Hendra. Sampai jumpa. Selamat Baik. pagi Mas Wiki. Selamat. Baik, terima kasih dan pemirsa, saat lagi kami akan menghadirkan update informasi yang menarik dan juga akan disampaikan oleh rekan Rosalyn Sioja. Informasi apa yang akan disampaikan nanti? Baik, Wiki dan juga pemirsa, kami masih punya informasi lainnya di antaranya terkait PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk siap membagikan dividen interim tahun buku 2025 senilai 20,63 triliun rupiah. Informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut.